Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal modif. Jadi modif motor metik itu biasanya kalau yang jadi pertanyaan itu mesin dulu atau CVT dulu. Anehnya ya, banyak yang menganggap bahwa modif CVT itu lebih murah. Jadi dianggap kalau sudah mau modif mesin itu mahal. Sebenarnya ini relatif ya, relatif tergantung apa ya, kebutuhan. Karena ada ya yang modif-modif rasanya sip tapi padahal enggak. Contoh modifikasi yang sering jadi kombinasi maut ya, maut banget ya, adalah filter udara dan busi. Harganya cukup mahal ya, filter ada yang sampai 600.000 untuk motor ini ya, penulis ngomong motor metik. 700.000. Ada yang modifikasi aki diganti litium macam-macam. Busi juga mahal. Busi ada yang sekarang katanya terkenal busi Bridge atau apa itu. Mahal businya. Ada yang ngomong 300.000, 700.000. Ah, sembuh lah guys. Busi nggak masuk akal ya. Entah ya, emang apa kalau busi buatannya Bridge gitu efeknya bisa 5 kali 10 kali lipatnya busi buatan pabrikan tah, yang merek NGK, Denso, apa lebih baik berkali-kali lipat tah. Kok rasanya enggak ya? Karena busi itu lebih ke kecocokan saja. Kalau businya cocok ya sudah, nggak usah ganti. Kalau businya bermasalah itu perlu ganti. Lagi pula dari sisi efek, walau kelihatannya wah hebat, regane luarang, tapi dari sisi efeknya, efektivitasnya rendah sekali gitu. Filter udara, mau sehebat apa sih filter udara itu? Sak gede-gede nih filter, sak apa bersih-bersih filter. Namun sekarang loh ukuran filter wis segede-gede gajah semua. Iya wis filternya filter kertas atau filter busa atau apapun itu. Tapi kan ukurannya gede. Jangan disamakan dengan dulu yang ukurannya saipet. Kalau merasa filter sekarang kurang bagus, kurang plong, gedekan lagi ukurannya. Pakai dari bahan yang filtrasinya bagus. Jangan ngandalkan filter beli yang ukurannya sama tapi lebih plong. Lagi pula berapa sih efeknya filter udara itu? Dari price versus performance, modif yang kayak gitu aja jelas buang-buang duit lah ya. Oh iya, contohnya juga knalpot. Knalpot itu digedein dulu,
Jadi pertama itu pikirannya adalah ECU-nya harus ganti, knalpot harus ganti, busi racing, filter racing gitu ya. Dipikir dengan modif seperti itu bakal meningkatkan performa. Makanya itu jadi pilihan yang terakhir karena dianggap mahal, lebih murah kalau CVT-nya dulu, Kirian dulu. Kirian itu emang murah kalau satu-satu, tapi kalau di total ya tetap mahal juga, nggak murah. Mungkin yang murah itu apa biasanya? Eh, dari bagian per CVT-nya, kampas gandanya. Kampas ganda sebenarnya harganya udah lumayan ya. Nanti penulis tunjukkan satu-satu ya. Harganya modifikasi part racing, nanti penulis lihat coba dari satu toko sih. Satu set Kirian itu berapa? Yang jelas kalau modif Kirian itu yang penulis tahu, kalau paketan itu adalah kanibalan dari motor lain ya. Ada contoh kanibalan untuk PCX 160. Uniknya ya, walau untuk PCX 160, mangkokan yang katanya sudah dibenahi, diperbaiki itu ikutan di modif, diganti yang model saringan ya, model apa, bolong-bolong banyak. Kampasnya juga diganti walau katanya sudah diperbaiki. Part lain-lain juga pakai punya macam-macam ya, ada Vario, ada Nmax campuran ya. Yang jelas kalau untuk PCX jelas nggak ada yang ori PCX ya, walau itu PCX-nya 160. Unik-unik ya caranya orang Indonesia. Ada juga yang milih misalnya paket full TDR KB. Entah kalau paket komplit TDR komplit berapa ya, penulis nggak tahu. Nantilah penulis bandingkan. Nah, jelas kalau TDR nggak termasuk knalpot racing ya. Knalpot pisah, busi terpisah. Apalagi filter udara ada nggak merek TDR? Mungkin ada ya, nggak tahu, lupa penulis. Yang jelas kalau modifikasi mesin itu biasanya mengacunya ke apa namanya, knalpot ECU, terus busi, filter udara. Itu samakan motor lagi mungkin ya. Sementara kalau CVT Kirian itu wes macam-macam resepnya ya. Ada yang kanibalan gitu, ada yang apa, nawarkan merek, ada yang campuran. Kalau yang mahal sekalipun kadang ya nyampur-nyampur. Enggak dari pabrik ini toh, enggak. Biasanya campuran.
Nah, apa seperti itu benar? Kalau menurut penulis, kebanyakan modifikasi itu sia-sia ya, kecuali kayak yang apa, bro, maaf lupa, nanti penulis kutip lah ya. Itu dia ngomong beli paket kirian komplit, tapi tujuannya bukan untuk performa, tujuannya adalah untuk memperbaiki masalah. Masalahnya di motor Honda PCX nya dia itu eh, akselerasi bawah kurang begitu enak dan klotok-klotok ya, klotok-klotok. Jadi akselerasi halus bawah itu nggak bisa, sulit. Bukan soal 0-100 ya, bukan soal kebut-kebutan, tapi untuk nyantai, untuk boncengan itu katanya nggak enak kalau nggak salah gitu. Terus keluhan lain adalah klotok-klotok kayaknya dari bagian depan. Nah kalau ini kayaknya sudah by design ya, alias cacat produk. Jadi sepertinya rumah puli depan itu nggak ngepas ke rollernya, ukuran rollernya kekecilan atau rumahnya yang kegedean, klotak-klotak, goyang-goyang di dalamnya, jadi nggak ngepas gitu ya. Ya entah mengapa kok Honda bisa sampai melakukan kesalahan seperti itu. Dan solusi yang biasanya ditawarkan ganti total, padahal eman-eman ya, pulinya makin besar, ganti total. Emang kalau solusi penulis gimana kalau misalnya penulis punya PCX 160? Nyoba cari roller dulu, coba pakai dokter puli, bisa sembuh nggak sembuh ya baru cari solusi rumahnya. Karena ya oplak-oplak gitu kan bikin aus juga ya. Entah apa ada modif khusus ya, karena sebenarnya kalau untuk oplok-oplok cari solusi lain bisa mestinya ya. Entah habis berapa nggak ngomong ya, penulis nanti coba cari info juga kalau modif kirian total berapa. Kalau yang contohnya yang ngejar top speed di sandar tengah bisa berapa, 142, itu harganya 1,2 juta komplit. Mahal itu ya. Apakah dengan begitu, dengan modif kirian seperti itu, performa motor nambah? Ya kita lihat dari sumbernya dulu lah ya. Bagaimanapun juga namanya modif kirian itu adalah transmisi. Cukup aneh kalau dianggap modif transmisi itu bisa nambah tenaga. Enggak sih. Modif transmisi itu tujuannya bukan untuk nambah tenaga, tapi memainkan power. Kalau yang biasanya di RPM tinggi diganti di RPM rendah, biasanya RPM rendah ganti di RPM tinggi. Dari transisinya juga, dari asalnya linier diganti jadi progresif, dari asalnya progresif dibuat jadi linier. Ya kira-kira kayak gitulah. Jadi
Yang namanya modif kirian itu harus dianggap sama seperti ganti rasio giginya di motor laki. Modif kirian itu bisa nambah kencang, tapi tenaga ya tetap. Menurut penulis kalau sudah bicara soal pingin enak tarikannya, ya modif mesin, tapi modif mesinnya jangan knalpot dulu, jangan ECU dulu, jangan apa jenenge filter velg, busi, itu ngentek-ngentek duit, nggak cost efektif kalau menurut penulis. Kalau menurut penulis mode pertama itu bore up. Bore up itu yang nomor 1. Bore up kan mahal. Ya kalau cari yang mahal ya iya. Tapi kayak buatan lokalan yang BRT kan murah juga sih. Ya jangan cari yang gede-gede lah. Jangan cari yang top of the ring. Jangan cari yang keramik. Kayak apa sih? Keramik-keramikan itu. Untuk apa? Kalau misalnya butuhnya tenaga ya cuma butuh gede netok. Jadi pakai blok besi pun no problem. Kalau perlu pistonnya juga nggak perlu yang yang forging, ganti yang casting, pasti kan lebih murah. Ada kesempatan 0-100 ya. Ganti yang casting itu kan lebih murah. Lambat nggak ini entah ya. Kayaknya sih lebih cepat dari sebelumnya. Ini cuma gara-gara pakai margarin tok loh ya, margarin. Merek Blue Band. Yang dari minyak kelapa sawit ya, jangan yang dari dari susu, itulah mentega si cimane. Ini margarin ya, buatan yang terbuat dari minyak kelapa sawit. Lumayan akselerasinya lebih cepat. Yang sebelumnya 18,8 ya, bensinnya sama, belum waktu masih full tanknya, terus olinya juga masih belum ganti. Cuma margarin tok bedanya. Margarin seukuran ya separuhnya kelingking inilah. Sampai dia aku mah. Power up yang kalau mau satu paket kalau nggak salah ada 900.000 ya. Power up itu apa aja? Power up itu ya piston, silinder, dan ring. Wes itu kunciannya itu juga. Jadi nggak usah noken as lah wes. Gak usah ECU dulu. Kalau motornya motor bisa dimodif pakai piggy bank dulu lah. Gak perlu tinggi-tinggi. Yang namanya tuning itu kalau sudah pakai ECU itu sangat-sangat bergantung kepada kemahirannya yang tuning. Yang pertama, kemampuan tunernya beda-beda. Yang kedua, tuner itu seringnya fokusnya ke tenaga puncak, gaspol. Yang ketiga, rasanya penulis nggak pernah tahu ya ada tuner yang seperti di luar negeri tuningnya pakai
eh, mesin dyno yang ada eddy current-nya. Walau mereknya ya misalnya pakai Dynamite, pakai apa kayak yang merek luar-luar gitu yang katanya eddy current gitu. Tapi waktu pada pelaksanaannya sendiri eddy current-nya nggak dipakai. Kalau dipakai maka waktu nyetel mesin itu dia nggak akan gaspol. RPM nggak akan makin tinggi tapi konstan. Itu baru pakai eddy current. Kalau apa dynonya masih di player 0-100, ya itu walau mereknya Dynamite atau apapun sama saja kayak dyno biasa, malah mending dibawa ke jalan daripada di mesin dyno. Karena ada loh ya yang di channel YouTube itu ngomong sudah diapa-apain di mesin dyno bisa 150 tapi di jalan cuma 96 km per jam. Nah ya itu ya, agak aneh ya. Ya karena memang hambatan mesin dyno itu beda dengan di jalan. Power up ada yang nggak perlu upgrade mesin, nggak usah tinggi-tinggi kompresi itu. Kalau bensinnya ono pertalite ya pertalite lah ya, ono pertamax ya pertamax, nggak usah maksain ditinggikan karena pasti tenaga itu nambah. Kalau tiap harinya memang pakai pertamax ya bore up ala pertamax wis. Jangan ngejar yang pertamax turbo, engko lek sekali-sekali pakai pertamax turbo enak. Tapi biasanya orang ngomong gitu itu faktanya tiap harinya ya tetap aja pakai pertamax, nggak pernah pakai pertamax turbo. Terus mengeluh ya, iki mari di bore up kok gak enak ya, tenaga nggak enak, boros. Nah, mau gimana lagi lah wong pakainya harusnya pertamax turbo tapi pakai pertamax yo adoh. Kalau modifnya cuma dibatasi gitu, menurut penulis bakal lebih efisien daripada beli filter, beli knalpot, beli busi. Larang-larang tapi efeknya nggak banyak dibanding dengan ya apa bore up. Bore up itu tingkat tenaganya gede dibanding dengan knalpot, ya gede bore up, apalagi sama busi, apalagi sama filter udara. Dibanding dengan modif kirian gimana modif CVT? Ya apaan, CVT itu kan cuma mindah-mindah kurva tenaga toh. Nambah akselerasi tapi mengorbankan top speed, nambah top speed tapi mengorbankan akselerasi. Wis permainan itu aja. Ya mungkin ada yang bisa bikin tarikan bawah lebih enak, tarikan atas juga enak. Tapi kan ya tetap tenaga yang nggak akan sehebat ketika bore up. Jadi menurut penulis ya kalau mau modif tujuannya tenaga ya bore up. Tapi ya memang kadang ada beberapa motor yang terpaksa harus kirian dulu. Kalau pas motornya apa klotak-klotak, kalau CVT-nya berisik, gredekan, ya terpaksa emang kirian dulu ya. Kalau untuk napak aja nggak bisa, masa mau ditingkatkan mesinnya ya. Kalau sudah gitu ya terpaksa kirian. Kirian itu ya minim dari kampasnya dulu, kampas koplingnya, kampas gandanya. Ya wis begitu sajalah ya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.